kedua tangan kita. Sekali lagi serukan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Segala pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Engkau Jehovah Rabbah dalam hidup kami, Engkau Jehovah Jireh dalam kehidupan kami, dan Engkau Allah yang luar biasa pagi hari ini bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan tidak pudar, biar api kemuliaan Tuhan tidak hilang, melainkan tetap berkobar-kobar di tempat ini bersama kami, di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita melompat bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan sukacita ada di tempat ini, amin. Tos kiri kanan saudara, katakan haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang duduk kepadanya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, melangkah di pacu. Siap maju jangan lengah, Yesus panggil kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua, makin bekerjanya. Api kemuliaan-Nya, Bapak Yesus Raja, segala raja. Ada amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, melangkah di pacu. Siap maju jangan lengah, Yesus panggillah kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua, makin bekerjanya. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beri api kemuliaan itu bagi samping kiri kanan
Itu janji Tuhan janji saudara pada Tuhan. Amin. Amin. Pulang dari tempat ini beritakan pada dunia. Amin. Paling tidak lewat status Facebook, katakan Yesuslah Raja. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini kita mau menyadari Bapak Ibu, sampai kedalaman hati kita, yang paling tahu cuman Bapak Ibu dan Tuhan. Orang lain tidak tahu sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Pastikan pagi hari ini Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan ketika saudara memilih keputusan untuk ada di tempat ini, pastikan bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Biar pujian ini menjadi jawaban dalam setiap iman kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan iman, dengan segenap hati. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, amin, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Dengan hati yang mengasihi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Anak-anak sekolah minggu, kita mau berdoa. Mari semua bersikap doa. Mari sama-sama katakan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa, memohon Tuhan mengurapi, memberkati kami yang akan beribadah, memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, dengan gembira, mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami, semua kami terberkati, sampai putih rambut kami. Tuhan Yesus yang kami muliakan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya.
Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan kembali pujian ini dari awal. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Walaupun kami sadar banyak kali dalam hidup kami mengikuti kehendak kami semua, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau juru syafaat kami, Imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah, yang siang dan malam sepanjang saat berdoa bagi umat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu mari berdoa. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, karena tidak ada hal apapun yang tersembunyi di hati, di pikiran dan perasaan kami, bahwa sesungguhnya kami merindukan untuk terus menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kami memohon, urapi kami Roh Kudus, agar kami disanggupkan hari lepas hari kami hidupi komitmen ini, mengasihi Tuhan. Tak ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan. Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berkatilah kami semua, buat kami mengerti dan sanggupkan kami melakukan firman, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi oleh kuat kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, firman Tuhan menjadi kelakuan dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan rahmat-Mu yang besar. Siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman. Kami menolak setiap intervensi kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang mencoba merebut benih kebenaran firman. Bahkan kami taklukkan pikiran dan perasaan kami kepada pikiran dan perasaan Kristus, sehingga dengan antusias kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, diberkati, beruntung, karena kami dengar, kami mengerti, dan kami lakukan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, shalom. Ada sukacita? Amin. Mari buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada hari ini kita akan merenungkannya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Firman Tuhan kepada gereja saat ini dari pasal yang 1, pasal 1
ayat ke-15 sampai ayat 23, dan berdasarkan nats bacaan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus Tuhan kita di minggu ketiga Maret 2025. Minggu pertama kita belajar Alkitab adalah firman Allah yang tidak salah. Begitu kan? Kenapa adalah? Karena 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan semua tulisan, segala tulisan yang diinspirasikan, yang diwahyukan, yang dinafaskan oleh Allah, theopnostos. Begitu. Jadi soal mekanisme mereka tulis bagaimana dan kita sudah belajar itu bukan soal. Yang menjadi dasarnya adalah sumbernya. Oke. Minggu yang lalu kita belajar tentang Tritunggal dan sedikit menyinggung tentang dua natur atau dua kodrat Kristus. Dan seperti yang lalu saya bilang, doktrin Tritunggal itu dan doktrin dualitas atau hipostasis union itu seperti mata uang begini, sebelah menyebelah, dan itu doktrin paling dasar, doktrin paling dasar kekristenan. Kita boleh berbeda dalam segala hal, tapi di satu hal ini kita sama. Gereja dengan aneka, kalau kita seperti minggu lalu saya sempat singgungkan, kalau kita urut bicara tentang cabang gereja, katakanlah 3 di atas, ortodoks, kemudian ada ortodoks Syria, ortodoks apa itu, Armenia, ortodoks Yunani, ortodoks Ethiopia, ortodoks Mesir, Koptik itu, Maronit di Syria, atau Katolik Roma. Kemudian Katolik Roma ada juga sebenarnya di dalamnya, kemudian Protestan dengan segala seratusan itu kan. Semua kita sepakat di doktrin itu, Tritunggal dan dua natur, dua kodrat Kristus. Oke, kita baca dulu bacaan kita, atau slide kedua Pak Yance, tolong buka dulu slide kedua. Nah ini, rumusan atau formula Tritunggal yang paling sederhana itu, ingat-ingat, satu hakikat, yaitu Allah. Bapak Ibu, Allah ini bukan nama ya. Satu hakikat, yaitu dewa. Nah sudah begitu supaya tidak susah. Dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu hakikat, 3 pribadi. Pribadi yang berbeda tidak mungkin terpisah. Oke? 3 pribadi yang setara, sama-sama dalam hal kuasa, sama-sama maha hadir, sama-sama maha tahu. 3 atribut Allah yang tidak mungkin ada diberi kepada nabi kah atau ciptaan, tidak mungkin. Omnipresent itu maha hadir, omniscient maha tahu, kemudian maha kuasa, omnipotent. Kemudian dalam konteks anak kita belajar ada doktrin berikutnya seperti yang saya bilang tadi, 2 kodrat Kristus, 2 natur. Tapi jangan Bapak Ibu bilang 2 kepribadian karena itu sedikit melenceng. Nanti dia bilang, "Wih, ada pribadi ganda." Itu penyakit kalau pribadi ganda tuh. Apa itu kalau apa namanya? Disorder apa? Apa? Ya dokter ya, puji Tuhan ada dokter yang menjelaskan. Nanti tanya begitu. Pas saya ingat di kepala karena ada artis siapa itu? Ya itu kan, begitu ya. Itu penyakit. Ya. 2 pribadi ya, 1 hakikat, 1 ousia, 1 esensi, 1 apa itu? Jauhar atau 1 zat. Ya, seperti yang saya bilang kadang-kala bahasa itu kan bergeser dia punya arti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu 1 zat itu, zat itu kan padat cair gas, bukan begitu maksudnya. Esensinya, kita esensinya kita manusia, begitu kan? Lalu Allah sekali lagi bukan nama, 1 hakikat yaitu Allah, dewa atau theos, ya begitu.
Kemudian 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi, hipostasis, atau oknum lah, akronim dalam bahasa Arab. Persoalannya seperti minggu lalu saya bilang, kalau kita bicara oknum selalu negatif. Ada oknum pendeta menyalahgunakan. Iya begitu, tapi ya oke lah. Kemudian 2 natur, yaitu dalam konteks Kristus ya, Allah sejati, manusia sejati. Kenapa ini perlu ulang-ulang? Karena banyak kemudian meninggalkan Kristus hanya karena hal ini. Kalau Tuhan datang ke dunia, surga kosong. Kenapa? Karena kita pikir bahwa Allah yang hakikatnya itu, Allah itu roh ya Bapak Ibu, roh. Karena dia roh maka dia bukan terdiri dari bagian. Kalau kita ini bagian, dan bagian kita bisa terpisah, kita masih hidup. Tangan saya terpisah dari badan masih bisa hidup kok. Tapi Allah tidak mungkin, karena dia tanpa bagian, tidak padat, tidak bisa diraba begitu. Oke. Lalu 2 natur, Allah sejati, manusia sejati. Seperti minggu lalu saya bilang, jangan kita pakai istilah manusia 100%, Allah 100%, tidak kena itu. Secara matematis juga tidak mungkin 100% manusia, 100% Allah. Ya, itu. Oke. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya bacakan ya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sekali lagi karena khotbah ini bicara doktrin, Bapak Ibu tolong sabar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah ikon dari Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang adalah roh dimanifestasikan lewat Yesus. Sehingga Yohanes bilang begini dalam suratnya yang keberapa itu? Surat Yohanes 1, 2 atau 3 nanti cari. Firman Allah yang hidup itu yang kami raba, begitu. Yang kami lihat. Ia, Kristus adalah ikon, gambar dari Allah yang tidak kelihatan karena Allah itu roh. Yang sulung, bicara tentang terutama. Jangan sampai orang berpikir yang sulung dia terkakak begitu. Maksudnya karena saksi Yehova menganggap bahwa Kristus adalah ciptaan yang sulung. Jadi ada Allah, sedikit di bawah Allah ada Yesus. Dan Allah yang utama ini, yang tidak sehakikat dengan Yesus, memberi mandat kepada Yesus, dan melalui Yesus penciptaan. Itu sesat. Kenapa? Karena yang sulung ini bicara tentang lebih utama dari segala ciptaan. Kalau kita lihat dari sudut konteks manusia yang tadi tuh, manusia yang sepenuhnya. Oke, lanjut lagi ayat 16. Baca dulu. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Kok bisa? Ya bisa. Karena Yesus kodratnya adalah Allah. Dalam hal ini adalah firman. Bahwa tidak ada segala sesuatu yang ada kalau tidak diciptakan oleh firman. 1 Korintus pasal 8. Ya, bahwa Bapa adalah sumber. Kita percaya hanya ada satu Allah yang daripadanya segala sesuatu berasal. Tetapi kita percaya hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang karenanya semua yang berasal dari Allah itu ada. Itu karena di dalam Dia telah diciptakan semua-muanya, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus dalam konteks sebagai firman Allah dan untuk Dia. Itu kemarin kita sudah belajar toh, yang bahasa Latinnya itu apatre dari Bapa, per filium in spiritu. Bukan bahasa Toraja, itu bahasa Latin. Di dalam roh, di dalam anak, dan melalui anak, dan di dalam Roh Kudus, pro mundus, untuk mundus dunia ini. Balik-baliknya juga ad patrem, naik lagi jadi begitu.
Makanya selalu kenapa ketika kita dipuji, kita mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Amin. Baju kamu keren, puji Tuhan. Dia yang memuji saya karena bajuku keren, tetapi kemudian pujian itu saya kembalikan kepada dia. Amin. Seperti sebaliknya, saya terima lalu saya kasih. Itu namanya syukur. Terima, kasih. Oke, ayat 17. Baca dulu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya, bahwa firman itu ada terlebih dahulu, bahkan dia kekal. Kekal itu tidak ada ujung di sana dan tidak ada ujung di sana. Kalau kita kekal juga, tapi bukan kekal dalam konteks itu. Maksudnya kita punya awal, tapi tidak ada akhirnya nanti. Bapak Ibu mengerti? Bahwa ketika suatu kelak nanti kita masuk di kamar 1 dan kamar 2, kamar kiri dan kamar kanan, maka disitulah kekekalan terjadi. Menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan pencipta alam semesta selama-lamanya, atau dihukum selama-lamanya. Makanya kita tidak disebut kekal karena kita punya awal. Ada saatnya di mana kita tidak ada. Tapi dia dikatakan di situ ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Oke, ayat 18. Ialah kepala tubuh, Kristus adalah kepala tubuh. Siapa tubuhnya? Yaitu saudara dan saya, gereja Tuhan. Amin. Apapun organisasinya, apapun aliran denominasinya, mau yang tepuk tangan sambil jungkir balik, atau yang senyap, bahkan jarum jatuh kita dengar, begitu. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya. Tapi kan ada juga orang yang bangkit sebelum Kristus. Yang ada itu yang anak janda miskin di Sarfat itu, yang Elia katanya waktu dia sakit kepalanya saking panasnya matahari, lalu anak itu mati, lalu Elia berbaring atas anak itu dan anak itu hidup. Kan dia yang duluan hidup, tapi habis itu mati lagi. Iya toh? Kalau Kristus bangkit, naik ke surga, kekal, begitu. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Nanti kita lihat sebentar ya. Ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di Roma pasal 5 bilang begini, lewat kematian Kristus di atas kayu salib, Allah yang berhak murka, Allah yang berhak menuntut, diperdamaikan. Dia memperdamaikan dirinya sendiri dengan saudara dan saya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia memposisikan dirinya sebagai musuh, seteru, lawan Allah. Tapi Allah menempatkan dirinya lewat kematian Kristus, mendamaikan dirinya dengan manusia. Makanya surat Roma itu bilang begini, kalau matinya saja kita diperdamaikan dengan Allah, maka lewat kebangkitannya kita memiliki hidup selama-lamanya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Ya, termasuk alam raya, termasuk ciptaan ini, bukan hanya persoalan manusia. Makanya Pak Yos pernah tanya saya, Pak Gem, kenapa kita jarang dihotbahkan tentang lingkungan hidup? Saya bilang itu juga, padahal penebusan itu berlaku sampai kepada lingkungan. Waktu manusia jatuh dalam dosa itu, semua dipengaruhi. Tanah yang subur menjadi harus diolah sedemikian, sehingga yang tadinya tidak makan domba kemudian akhirnya makan domba karena kejatuhan manusia. Tanah terkutuk, begitu kan? Maka nanti ketika semua ini diperdamaikan, Yesaya menulis seperti anak domba yang bermain dengan singa, dengan harimau. Bagaimana bisa itu damainya itu? Begitu. Oke, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 22, 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya, itu.
Seteru itu, lawannya Allah. Dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu, dimensi jiwa kita di situ disebut hati, pikiran, perbuatan. Oke? Hati, pikiran, perbuatan. Biasa kita bilang gini, hati, pikiran, dan tindakan. Di ilmu pendidikan, di pedagogi itu kan ada kognitif, afektif, dan motorik. Sentuh hatinya, isi pikirannya supaya motoriknya benar. Oh gitu kan. Maka ketika kepalanya penuh, isinya kosong, wah parah itu. Zainuddin MZ bilang, almarhum ini kiai, kalau orang bodoh paling-paling hanya curi sendal, tapi kalau orang pintar curi pabrik sendal. Betapa besarnya pengaruh. Iya tuh. Makanya sekarang orang berteriak, kalau pencuri ayam dipukuli sampai ini katanya. Lalu kau tahan itu kenyataannya. Oke, lanjut 22 dulu. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus, tubuh jasmani. Dan oleh kematiannya untuk menempatkan kamu, perhatikan itu, tubuh jasmani oleh kematiannya. Karena hanya maut yang bisa menjamah kemanusiaan. Begitu kan? Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Diletakkan sedemikian kudus, tak bercacat di hadapannya. Makanya kita sedang ada dalam proses justifikasi, sanktifikasi, pengudusan. Justifikasi itu di awal-awal dibenarkan, waktu percaya dibenarkan, lalu proses pengudusan sampai masuk peti mati. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Di atas diceritakan jaminannya. Lalu di bawahnya dibilang begini, kalau sudah dijamin, kuat-kuat kok. Ini tiket pesawat, tanggal 5 bulan April berangkat kok. Jadi sejak dari tanggal sekarang kita menata hidup kita. Jangan sampai kita sakit, kita setrika karena mau berangkat. Ada jaminan. Oke? Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan kabar baik, Injil, yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan Paulus bilang begini, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ditutup dengan 23 itu kan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kuat-kuat kok, jangan tergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bayangkan kalau cewek cantik saja main mata lalu kau bergeser dari Injil. Wah, tidak jadi berangkat nanti tuh. Begitu. Oke, balik ke slide kita. Apa yang kita mau pelajari dari nats ini sesuai dengan tema Yesus Kristus, Tuhan kita. Slide berikutnya Pak Yance. Ya itu tadi ya, jadi duinatur atau dua kodrat firman Kristus sebelum inkarnasi, sebelum lahir, sebelum menyatakan diri. Keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi, bahwa Yesus telah ada sebelum menyatakan dirinya sebagai manusia dalam peristiwa Natal itu. Karena ia kekal dan berada di luar waktu. Itu bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dia sudah ada. Oh gitu. Nanti baca Kejadian 3 ayat 8 juga yang seperti kemarin saya singgung. Oke, kita buka dulu Kejadian 3 ayat 8. Sekalipun ini masih bisa juga kita berdebat untuk perkara ini. Tapi bagi saya ini salah satu ayat yang nyata-nyata mengungkapkan tentang prainkarnasi sebelum firman jadi daging. Inkarnasi. Bapak Ibu perhatikan ya, inkarnasi itu asli Kristen.
Yang bukan Kristen itu yang reinkarnasi. Inkarnasi itu betul-betul asli Kristen. Dan inkarnasi itu hanya terjadi pada Kristus, pada firman yang sarx, masuk ke dalam daging. Ya begitu ya. Ensark. Oke. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Hah? Ada bunyi-bunyi begini? Katanya Allah itu roh. Ya, ya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Ya, bersembunyilah Adam dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini salah satu ayat yang bicara tentang prainkarnasi. Sang anak itu sudah ada sebelum dia berinkarnasi, mengambil natur manusia, dilekatkan pada dirinya, lahir dan kita rayakan 25 Desember. Tapi bukan menjelma Bapak Ibu. Karena kalau menjelma itu agak sedikit melenceng juga. Karena kalau saya menjelma jadi kucing, maka saya jadi kucing sepenuhnya tuh. Iya tidak? Iya, jadi bukan menjelma. Karena menjelma itu kalau A menjelma B, maka B yang ada A hilang. Begitu. Oke. Ini salah satunya. Perhatikan ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Yahweh Elohim, maka di ayat ini jelas dikatakan bahwa Kristus sebelum inkarnasi ini dia yang datang berjumpa dengan manusia, yang menanyakan kepada mereka, di manakah engkau? Lalu orang bilang, masa Allah tidak maha tahu? Pernyataan di manakah engkau itu sampai sekarang terus digaungkan. Allah terus bertanya kepada manusia yang terhilang, di manakah engkau? Di manakah engkau? Karena itu kita dijadikan agen, dijadikan alat. Seperti tadi itu memimpin pujian Ibu Butet bilang paling tidak di status WA, kita dijadikan alat untuk menggaungkan pertanyaan Allah kepada manusia. Hei, di mana engkau? Di mana engkau? Begitu. Allah mencari manusia yang terhilang. Oke. Kembali ke slide. Inkarnasi bukan sekedar lahir, tapi aktif mengambil rupa manusia, mengambil kodrat, natur manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan bersekina, berkemah, tinggal bersama-sama kita. Filipi 2 juga ayat 7 dibilang begitu, mengambil rupa manusia. Betul-betul manusia. Kenapa ini penekanannya? Karena memang di gereja awal-awal itu dikatakan, khususnya aliran sesat deko itu mirip-mirip. Melihat Kristus itu hanya sekedar penampakannya tapi bukan dia. Makanya mereka mengajarkan bahwa yang disalib itu mirip-mirip. Yang disalib itu hanya seperti itu. Kata dekotisme itu isme keserupaan. Hanya seperti itu. Jadi ajaran itu kemudian ya dan seterusnya. Jadi yang disalib itu bukan Kristus, bukan Yesus, dimiripkan. Sebenarnya yang disalib itu bukan dia, hanya begitu kelihatannya. Jadi waktu peristiwa penyaliban, Yesus ada di suatu bukit melihat peristiwa itu dan mentertawakan orang-orang yang menyalibkan itu. Ada di mana itu? Di Injil palsu Thomas kah? Ya, Injil palsu Thomas atau Injil palsu Filipus, saya lupa. Tapi yang jelas itu. Makanya Rasul Yohanes, seorang rasul yang terakhir mati, dalam suratnya yang keberapa, betul-betul dia menyatakan, kalau ada yang mengajarkan bahwa Kristus datang bukan sebagai manusia, itu kesesatan. Nanti Bapak Ibu pulang baca, cari ya. Oke, siapakah Kristus bagi orang percaya sesuai dengan nats ini? Yang pertama, ayatnya yang kelima,
bilang begini. Kristus adalah penyataan Allah. Allah yang adalah roh itu dinyatakan oleh Kristus. Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya bacakan saja ya. Tetap di slide-nya. Supaya cepat Bapak Ibu nanti pulang, gali kembali, lalu kalau ada berkat sehubungan dengan perenungan Bapak Ibu, kita akan berbagi di MK. Yohanes pasal 4 dikatakan Allah itu roh. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui dia? Karena Allah adalah roh, maka dia tidak kelihatan secara kasat mata. Agar Allah yang roh itu dapat dimengerti, dikenal, maka Allah yang roh itu menyatakan dirinya dalam pribadi Kristus, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 yang tadi saya bacakan itu. Yohanes 1 ayat 14 saya bacakan ulang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam, berkemah, bersekina, memanifestasikan dirinya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya saya bilang tadi, Bapa, Anak, Roh Kudus sama setara. Bapa mulia, di ayat 14 juga dibilang Sang Anak mulia. Yang pertama, Kristus adalah penyataan Allah. Hanya lewat Kristus orang boleh bisa mengenal Allah yang benar. Sekali lagi, Allah bukan nama. Begitu, hanya lewat Kristus, tidak ada lewat lain. Karena itu dia bilang Yohanes 14 ayat berapa tuh? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Toh? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Torik jalan, kebenaran itu hak, hidup itu hayat. Begitu. Sedikit konteks bahasa anunya. Anihu atau anahu. Apa itu tadi? Akulah jalan, torik, wa hayat, hak, wa hayat. Ego eimi ho hodos, ho aletheia, ho zoe. Jadi Allah yang roh itu menyatakan dirinya dalam pribadi firman yang jadi manusia, sehingga orang boleh mengenal Allah yang benar. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 juga di sana dibilang bahwa Kristus itu adalah gambar. Kalau gambar yang dipakai Kolose tadi pakai kata ikon. Kalau gambar yang di Ibrani 1 itu pakai kata apa? Karakter. Apa kalau gambar satunya tuh? Dia karakter, sesuatu yang dicetakkan begitu ya. Slide berikutnya. Tujuan dari penyataan dirinya adalah untuk keselamatan manusia. Siapa yang melihat dan mengenal Kristus telah melihat dan mengenal Allah. Itu tadi. Tuhan kasih tunjuk Bapa itu kepada kami dan sudah lama-lama ini kita bergaul ini, kita jalan sama-sama ini 3 tahun setengah. Tidur bersama, numpang di rumahnya orang gitu kan. Iya dong, Tuhan Yesus bilang begitu tuh. Kau tidak tahu saya ternyata. Kalau kau lihat saya, kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Begitu. Makanya ada satu doktrin juga namanya perikoresis itu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dia Roh Kudus dalam Kristus. Satu tapi tidak berbaur, tidak saling meniadakan, begitu. Bagaimana itu? Kita tidak bisa mengerti sepenuhnya.
Kembali ke poin pertama dari 8 poin itu. Tetap ada poin pertama yang lalu. Bagaimana caranya? Indikatornya apa? Tetap di puncak teratas yang kemarin kita belajar. Misteri tetap ada. Ada menyisakan rahasia di situ. Jadi kalau kemudian kita mengklaim bahwa saya dapat menjelaskan secara utuh, tidak mungkin. Karena Allah yang kita mengerti itu tetap dalam konteks Tritunggal ini tetap menyisakan misteri, misterion. Begitu. Bukankah kita sudah baca minggu lalu bahwa salah satu kemuliaan Allah itu ketika Ia menyembunyikan rahasia. Bagaimana bisa kita memahami Dia sepenuhnya? Seperti seorang anak yang duduk di pinggir pantai menggali pasir, lalu mencoba mengambil seluruh air laut samudra yang luas itu untuk memasukkan ke dalam kolam pasirnya. Tidak mungkin. Nah, gitu. Bilangan berapa itu? 28 ayat 28 kah? Bahwa ada yang dibukakan itu yang akan diwariskan dari generasi kepada generasi. Tapi ada yang tidak tuh? Bilangan 28, saya lupa. Konteksnya dia bilang begitu. Oke. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi tujuan pernyataan Allah itu dalam konteks Kristus, tujuannya untuk keselamatan manusia. Jadi Allah menyatakan diri. Kemudian di pasal 18 itu Kristus itu kemudian yang menyatakan Allah yang sebenar-benarnya. Dia datang, posisinya lihat ya. Ini kan kita tidak memahami. Supaya kita memahami dia datang. Oke? Lalu yang datang ini kembali menjelaskan supaya kita pahami dia. Yohanes 1 ayat 14 bilang begini, Dia datang sebagai manusia. Kemudian yang manusia Kristus ini menjelaskan Bapa, menjelaskan Allah hakikat di Yohanes 1 ayat 18. Saya bacakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, parafrasenya, yang kemudian menyatakan dirinya dalam pribadi manusia, Dialah yang menyatakan Allah itu, yang menjelaskan sehingga saudara dan saya memahami Allah yang sebenarnya. Asik. Yo, bayangkan ayat 14 dengan ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia. Tak. Lalu manusia ini menjelaskan seperti tadi tuh gambarannya. Oke. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari dalam konteks ini, Kristus adalah penyataan Allah. Terus yang kedua, ayat 15 dan 16 di situ dikatakan Kristus adalah pencipta karena Dia firman. Ada bidat yang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya tadi itu saya sempat singgung toh. Termasuk bidat yang dipelihara sampai sekarang kekal. Maksudnya sampai sekarang itu saksi Yehova bahwa Yesus itu ciptaan. Kemudian ada juga Yesus dituduh sebagai manusia yang dipertuhankan. Apalagi kalau sudah bilang konsili tahun 325, Yesus dilantik sebagai Tuhan. Prek. Baca sampai belakang bro. Bahkan penggalian barusan ditemukan gereja paling tua. Di dalam gereja itu ada inskripsi, ada tulisan di tehelnya. Yesus disebut Allah. Dan di kemungkinan itu gereja itu di tahun 200-an. Jauh sebelum konsili di Nicea, bahkan kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Kristus adalah pencipta karena Dia adalah firman Allah. Lanjut, ayat berikutnya, slide berikutnya. Kedua ayat ini menegaskan tentang kemahakuasaan Yesus yang ayat 15-16 tadi. Dalam hal menciptakan segala sesuatu, Yesus adalah pribadi yang turut aktif dalam penciptaan. Maka yang saya bilang kemarin di doktrin Allah Tritunggal itu bukan hanya Bapa yang menciptakan dan memelihara,
tetapi Sang Anak juga di dalamnya, Roh Kudus juga di dalamnya. Begitu. Bapa menciptakan dan memelihara, kan? Melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Sang Anak menyelamatkan di dalam Bapa melalui kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menyempurnakan di dalam Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi yang itu tadi terlibat. Karena dulu kan seperti minggu lalu saya singgung, kita biasa diajar zaman Bapa perjanjian lama, zaman Anak zamannya Tuhan Yesus. Waktu dia berinkarnasi kurang lebih Tuhan Yesus itu umurnya 33 tahun setengah. Jadi zaman Anak hanya sependek itu. Lalu Roh Kudus turun, sekarang zaman Roh Kudus. Tidak begitu. Karena kalau begitu, itu kita sesat. Modalisme itu namanya. Hanya sebagai, saya sebagai pendeta, saya sebagai suami, saya sebagai bapa. Tidak. Makanya bagaimanapun gambaran tentang Allah Tritunggal, yang pertama kita belajar ada 8 kemarin. Tempat di atasnya adalah tetap rahasia, misteri. Bahkan untuk mengilustrasikan tetap ada keterbatasan. Mungkin kita bisa mengilustrasikan tentang 3 pribadi, tetapi tidak bisa tersangkut kepada satu hakikat. Seperti kemarin saya bilang es batu, apakah itu yang biasa di es batu, uap, air. Iya betul, bahwa uap itu H2O rumus kimianya, es batu H2O rumus kimianya, air rumusannya H2O. Kalau ini menggambarkan pribadi bisa, apa hakikat. Tetapi kalau pribadi tidak bisa, karena tidak bisa bertepatan. Es batu berada bersama-sama sekaligus pada saat itu sebagai uap dan air. Tidak bisa. Kalau dalam konteks Tritunggal tetap bisa, karena pribadi. Termasuk ada yang bilang katanya tidak masuk logika. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Salah sekali itu. 1 apa dulu? Karena kalau satu pribadi tambah 1 pribadi tambah 1 pribadi pasti 3 pribadi. Iya, pasti 3 pribadi. Tetapi kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, itu satu hakikat. Begitu. 1 Korintus 3 ayat Yohanes 1 ayat 3 sudah tadi, bahwa tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang ada dari segala yang ada ini kalau bukan karena firman. 1 Korintus 7 ayat 8 juga dibilang begitu, dia penyebab utama sehingga yang ada dari yang ada ini adalah Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Fakta bahwa Yesus adalah pencipta sekaligus menunjukkan bahwa dia maha kuasa, bahwa dia Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Begitu. Oh, ini yang itu saya maksudkan tadi. Dari Bapa lewat Sang Anak di dalam Roh untuk dunia bagi Allah. Oh gitu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah Yesus Kristus itu adalah penyataan Allah. Yesus Kristus adalah penciptaan. Yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini yang mau diajar secara fokus juga Bapak Ibu. Karena kita biasa Yesus lahir, mati, menderita, mati, disalib, bangkit, naik ke surga, beri Roh Kudus. Sesudah itu apa? Sesudah itu ini. Karena tadi itu dwinaturnya itu terpisah, dibeda, tidak bercampur, kekal hukumnya. Jadi ketika Sang Firman mengambil natur kodrat manusia, sampai pada dari tanggal 25 Desember itu kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember mengambil natur manusia, sejak itu kemanusiaannya tetap ada terus. Bukan langsung hilang kemanusiaannya ketika dia naik ke surga. Tidak. Karena natur itu kekal. Ini nih ayat 20 tadi tuh. Saya bacakan ulang kalau begitu. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oke. Karena dosa manusia, manusia berada dalam keterpisahan dengan Allah. Kejadian 3 ayat 23. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang sesungguhnya itu bukan masuk surga. Ini yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat ditanyakan Kinan, bagaimana Bapak pandangannya tentang selamat? Keselamatan itu bukan masuk surga. Bukan hanya maksud saya. Tapi sebenarnya keselamatan itu adalah ketika hubungan yang terpisah ini, manusia dengan Sang Halik dikembalikan, maka dari hubungan yang dikembalikan ini semuanya ada di dalamnya. Begitu sebenarnya. Oh, nanti kalau kita diselamatkan, kita masuk surga, di surga itu segala sesuatu ada. Maka kalau engkau menuntut segala sesuatu ada, itu di dalam karena hubungan. Bisa lihat gambarannya ketika Adam di dalam Taman Eden. Semua ada. Sampai kita nyanyi tuh, Yahweh, apa tadi tuh? Jireh. Yahweh menyediakan, provider. Karena hubungannya, Adam tidak perlu berkeringat. Angka-angka kaki saja. Maksudnya waktu dia di dalam taman itu kan ada semua toh? Iya tidak? Sejak terjadi keterpisahan itu, mandat kerja, kamu akan berkeringat. Oh gitu. Jadi sebenarnya keselamatan itu adalah ketika hubungan yang terpisah antara manusia dengan Allah dipulihkan. Dan di dalam hubungan itu semuanya ada. Kita mulai bicara tentang surga begitu. Walaupun juga konsep surga kita kan kadang-kala kita berpikir surga itu nanti di sana. Tidak Bapak Ibu, saya mau bilang pada akhirnya nanti kita ada di bumi baru, di langit baru di sini. Kalau bicara surga itu dalam konteks Hindu, swarga loka itu kediaman Allah yang roh itu. Bagaimana bisa kita melihat Allah yang roh? Tidak. Maka selalu saya ulang-ulang, perjumpaan kita di bumi baru, di langit baru nanti, itu perjumpaan kita dengan inkarnasi firman Sang Anak yang tetap kekal. Begitu. Karena dosa manusia berada dalam keterpisahan dengan Allah. Terpisah dari Allah itu yang namanya tidak selamat. Waktu kembali di relasi ini dipulihkan, itu namanya selamat. Di dalam relasi yang dipulihkan itu ada berkat, ada sembuh dari penyakit yang tadi itu Yahweh Rafa, Yahweh Jireh dan seterusnya. Keterpisahan itu menjadikan manusia itu menjadi musuhnya Allah. Roma 5 ayat 10 itu. Bahwa sejak waktu kita masih saja menjadi musuh seteru Allah, waktu Kristus mati, Allah itu mendamaikan dirinya dengan kita sebenarnya. Begitu. Makanya ada kata nislam. Ini lagi itu. Oh iya itu. Nissalam. Tetelestai. Sudah didamaikan. Maka saya mau bilang, karya Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Tidak perlu tambah-tambah yang lain. Tidak perlu. Karena kata ini sudah selesai. Jadi saudara dan saya sudah diberikan keselamatan dan karya itu sempurna. Amin. Persoalan yang ini yang saya mau bahas sebenarnya. Kristus adalah pendamai, juru syafaat. Di penyembahan tadi saya sangat bergairah untuk ini. Bapak Ibu, di perjalanan kita mengiring Yesus di dunia yang jalannya licin ini, kita seringkali jatuh dalam dosa toh? Iya, yang selalu saya ulang-ulang, kadangkala bikin saya stres. Mau bikin benar malah salah.
mau lakukan ini malah keinginan. Itu toh natur dosa itu terus. Dan tidak jarang seperti Rasul Paulus bilang, hei celaka sudah ini hidup mau bikin bagaimana ini. Tapi ini jaminannya, bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai juru syafaat saudara dan saya. Nanti pulang baca gali Ibrani tentang imam besar agung. Karena itu setiap mungkin saudara yang sedang bergumul dengan dosa, dan tidak jarang ada di ujung-ujung terpuruk begitu, seperti sudah tidak bisa apa-apa, ingatlah, karya keselamatannya itu sempurna, tidak ditambah-tambah lagi. Dan karya Tuhan sebagai pendoa, sebagai juru syafaat, sebagai pendamai itu kekal. Ibarat dia berseru, ya Bapa, ingatlah kepada karya penebusanku di atas kayu salib yang sempurna itu. Maka aku berdiri di hadapanmu, aku menempatkan mereka di antara engkau dan mereka. Aku berdiri sebagai pendamai mereka, dan itu kekal. Karena itu benar-benar saya percaya, kalau besok bahkan habis berkhotbah ini Tuhan panggil saya tahu kemana saya pergi. Amin, amin. Ya, mau apa lagi? Yang saya takutkan itu caranya, cara perginya. Makanya kadang-kala kalau naik pesawat tuh, Tuhan kalau bisa sampai dan kalau bisa di tempat tidur dan tapi itu kan cara, bukan soal tuh. Karena Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang itu ketika orang datang bilang begini, Tuhan mereka itu kasihan sial sekali nasibnya mati ditindis menara kolam Siloam tuh. Wih, sial sekali matinya mereka itu. Bayangkan dibantai, darahnya dijadikan kurban, dicampur sebagai kurban dewa-dewa kafir. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kau tidak bertobat tuh, kau mati lebih parah dari hal itu. Jadi bukan cara. Amin, amin. Iya, supaya kita juga kalau kita jenguk, kita punya saudara yang beriman mati, ya puji Tuhan lah kalau dia tersenyum. Lalu jangan sampai karena memang kasihan sakit lalu bilang, ih dosa apa ini gitu. Bukan begitu. Maka cara itu tidak menentukan. Bukan siapa yang antar pergi di kubur. Mungkin suatu saat saudara diantar hanya 5 orang. Itu tidak menentukan. Mau diantar dengan ambulans karena Bapak Ibu sanggup bayar ambulans Siloam yang paling mahal, kira-kira begitu. Atau ambulansnya partai yang gratis hanya bayar bensin. Bukan soal itu. Bukan soal cara, tapi jaminannya itu Bapak Ibu. Amin, amin. Lalu masih ada yang khawatir kah ini dengan keselamatannya? Masih ada yang khawatir? Tidak. Kristus adalah pendamai. Dan sebagai Bapak Ibu dia ini, aduh sudah panjang ini ya, juru syafaat. Suatu kali dia berdoa untuk apa? Petrus, saya berdoa untuk kamu. Ketika dia menyatakan nubuatan tentang penyangkalan Petrus toh, supaya nanti kalau kau kuat, kau kasih kuat-kuat yang lain. Dan doa yang paling terkenal adalah doa syafaatnya toh. Iya. Dan itu bukan hanya dia sebagai seorang pendamai, itu bukan hanya tak ketika dia mati, bangkit, masuk, naik ke surga, selesai, tidak. Pulang baca tentang imam besar agung di Ibrani. Oke, slide terakhir kalau begitu. Kristus menyelesaikan permusuhan ini dengan darahnya, ya tadi Roma pasal 5 ya. Manusia yang percaya tidak lagi berada dalam kutuk dan penghukuman kekal. Lebih dari itu, setelah didamaikan dengan Allah, kita berhak menikmati hak waris keselamatan karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi selamat itu bukan hanya masuk surga nanti, tapi selamat itu juga sesungguhnya sedang kita alami sekarang. Dan puncaknya nanti ketika kita masuk di langit baru, bumi baru, bersekutu sepenuhnya dengan Dia. Amin. Ingat, Yesus
pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Lalu saudara berpikir, kalau begitu enak seperti yang dituduhkan YouTube itu. Kan dosanya sudah ditebus. Kemudian didoakan terus. Marilah kita berbuat dosa. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau saudara dan saya terus berbuat dosa, saudara tidak akan selamat toh. Kita menghidupi kehidupan di dunia kita ini kan berupaya dengan semangat ini karena kita tahu bahwa kita sudah diberikan. Sudah dikasih HP. Pak Gem, ini HP baru terima kasih. Saya banting putar. Ini HP untuk kamu. Saya taruh di atas loteng. Bukan begitu. Keselamatan itu telah diberikan supaya saudara dan saya menghidupinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, hampir 1 jam nih. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selalu saya bilang ketika kita berbicara tentang doktrin panjang, karena itu kita perlu sabar. Saya berharap di hari Selasa juga nanti kita saling mendiskusikan tentang hal ini. Saya berharap hari Selasa Bapak Ibu di mesbah keluarga masing-masing bisa berbagi berkat. Bagaimana Kristus itu menyatakan Allah, bagaimana Kristus itu adalah pencipta, tapi lebih dari semuanya juga kita belajar bahwa sampai sekarang pun Dia pendoa syafaat bagi saudara dan saya, Imam Besar Agung. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, bolehkah nyanyi Ku Sanjung Kau di Tempat Tinggi? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam Besar Agung, pendamai. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang, kami bawa sembah kami. Dan ku datang, oh sanda patakara rabara rabaria haleluya. Ku sanjung. Mari bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang, kami bawa penyembahan kami, nyanyian kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung
Ibu saudara yang terkasih, ingatlah ini, karya penebusan Kristus di atas kayu salib itu sempurna, dan juga karya syafaatnya kekal, berlaku sampai sekarang, supaya saudara dan saya dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, tidak diperbudak oleh dosa. Karena kita tahu darah Kristus yang ditumpahkan telah menyucikan kita dari dosa, dan Dia imam besar yang terus berdoa bagi saudara. Kita bisa karena Dia menyertai saudara dan saya. Tuhan, terima kasih materaikan firman ini supaya menjadi sukacita di dalam kami mengiring Tuhan, supaya tidak ada ketakutan, kami tetap bergairah untuk menghidupi kebenaran. Kami akan tetap berdiri kokoh kuat karena Tuhan yang memampukan kami. Kami tahu karya keselamatanmu di atas kayu salib itu sempurna, dan sampai sekarang pun Engkau terus berdoa bagi kami umatmu yang sedang di pengembaraan di dunia ini, supaya sampai kelak nanti ketika Engkau panggil kami, Engkau tetap menemukan kami dalam kesetiaan. Terima kasih. Hormat kuasa bagimu. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap jemaat Tuhan yang diberkati melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, nanti dengan kasih Kristus, Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita untuk doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga pada saat ini Tuhan, kami boleh duduk sehidangan bersama dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami terima pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bawa pulang dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Supaya firman itu Tuhan, bukan kami hanya sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, kami Tuhan, saatnya kami mau memberikan korban tantangan buat pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari tempat ketinggian-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang tahu memberi Bapa. Bahkan Tuhan, kami juga percaya Bapa, Engkau akan memberkati dalam setiap lapangan pekerjaan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan curahkan berkat-berkat-Mu sekalipun Tuhan kami boleh mendengar di luar sana. Orang bilang keadaan semakin suka dan sulit, tapi kami percaya ketika Tuhan kami menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau terus akan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melakukannya. Jadi dalam satu nama, nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh pujian
saudara berikan. Haleluya. Dan berikut kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia. Kami persilahkan. Shalom Jemaat Gereja Bethel, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu ketiga di bulan Maret ini. Masih dengan tema, dampak memahami ajaran benar. Minggu ini kita membahas tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Siapakah Kristus bagi orang percaya? Kristus adalah pernyataan Allah. Karena Dia adalah roh, maka tidak kelihatan secara kasat mata. Kristus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Kristus adalah pendamai yang mendamaikan kita dari dosa. Bersama saya Hosiana akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Bergabunglah dalam ibadah Mesbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa 18 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah Bapak Hari Kohang, WL Ibu Lydia Moisu, musik Bapak Stephen Wijaya, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Herman Saranti. Mesbah Keluarga 2 diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret pukul 7 malam. Tuan rumah Ibu Koninoya dengan alamat depan perumahan Telkom, WL Saudara Yuka Unawekla, musik Ibu Oviana Ruru, dan firman Tuhan oleh Bapak Yance Dompet. Latihan ibadah minggu diadakan pada hari Kamis 20 Maret pukul 19.30 WIB di Rumah Doa. Mesbah Keluarga 3 diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Maret pukul 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Budi Lesmana dengan alamat samping Indomaret Tanah Abang. WL Ibu Adriana Bida, musik Bapak Agustinus Bida, dan firman Tuhan oleh Ibu Mary Kurniawan. Bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth pada hari Sabtu 22 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. WL Saudari Widyaningsih, singer Saudari Gabriela dan Saudari Cecilia Mantong. Musik Saudara Yuka Unawekla, Saudari Tessa Mantong, Saudari Abigail, dan Saudara Jake Faith Hariman. Pelayan firman oleh Bapak Benny Ham. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 23 Maret adalah sebagai berikut. WL Ibu Marian Cemandau, singer Saudari Tessa Mantong dan Saudari Gabriela. Musik Bapak Benny Ham, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Hari Kohang, dan Saudara Jack Hariman. LCD Bapak Mansur. Asar Ibu Margareta Berhitu, Ibu Yongce Lomilia, dan Ibu Mary Korengkeng. Doa persembahan oleh Ibu Sincetan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Layan Bethel Kids tanggal 23 Maret adalah sebagai berikut. WL Kakak Lydia, musik Kakak Benes, pendamping WL Kakak Abi, firman kelas besar Kakak Cecilia, firman kelas kecil Kakak Ningsi, pendamping sekolah minggu Kakak Moren dan Kakak Sandra, kameramen Kakak Marcel, dress-code memakai baju kotak-kotak. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 16 Maret Ibu Mariana Magdalena, 18 Maret Ibu Magdalena Uniputi, 20 Maret adik Aaron Vince Wijaya, dan 22 Maret adik Deandra Elora. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor
7417 004041 atas nama Yongche Lumilia atau Daniel Zoro. Kolose 1 ayat 15 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian Battle News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Saya Hosiana mengucapkan selamat akhir minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa pengumuman tambahan mengenai kegiatan WBI besok jam 4 sore akan diadakan pembagian takjil. Karena itu diharapkan ibu-ibu anggota WBI bisa hadir besok jam 4 sore. Akan diadakan di depan gereja Katolik sebagaimana tahun lalu. Ya, jadi diharapkan kehadirannya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dan akan masih dimintai dukungan. Anak-anak pemuda remaja kita mereka akan pergi ke Kendari untuk mengikuti retreat pemuda GBI se-Sulawesi Tenggara. Maka mereka sedang mengadakan upaya untuk dana transportasi. Target transportasi setiap orang sebagaimana ditargetkan 500.000, pergi 250, pulang 250 dari pribadi masing-masing. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang anaknya mau pergi bisa dibiayai atau ikut terlibat dalam usaha pencarian dana. Jadi kemarin sudah ada beberapa orang yang ikut dalam usaha pencarian dana, mereka menjual makanan dan keuntungannya diperuntukkan bagi yang mengorder makanan itu. Targetnya kalau tercapai 30 kotak per orang sudah bisa berangkat. Karena nanti yang support selama di Kendari biaya daftar, kontribusi pun tetap dari kita akan usahakan dari kas gereja tentunya. Yang hanya kita butuhkan adalah transportasi mereka pergi dan pulang. Lalu bagaimana dengan uang saku? Uang saku juga tanggung sendiri-sendiri ya. Jadi Bapak Ibu kegiatannya ini akan diadakan tanggal 1, tanggal 2 dan sampai tanggal 3. Makanya kita sedang juga doakan supaya mereka bisa pergi sebelumnya, karena itu baik perginya maupun pulangnya sedang bersamaan dengan lagi rame-ramenya arus mudik. Jadi semoga bisa. Barusan kita menghitung juga supaya menggunakan transportasi darat, tapi memang cukup mahal. Tapi lagi diusahakan. Karena itu saya berharap Bapak Ibu, kalau ada nanti anak-anak kita yang menawarkan jualan mereka, saya berharap Bapak Ibu merespon ya. Ya, terima kasih yang sudah barusan. Ya. Untuk yang pemuda jangan sampai tumpang tindih, soalnya mereka lagi rebutan nih. Rebutan menawarkan dagangannya, targetnya masing-masing 30 kotak ya. Kemarin yang dapat dilihat ya sudah sepertinya 7 orang yang sangat bergiat ya. Mungkin yang lain bilang sudah tidak usah kita ikut usaha dana, ada Ji yang akan tanggung. Bagaimana Pak Gem? Aduh itu susah itu. Ya, oke. Itu mengenai kegiatan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan bahwa seperti biasa setiap tahun kita dalam rangka Idul Fitri kita mengucapkan selamat berlebaran bagi khususnya tetangga kita dengan bingkisan. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ikut juga, ini program diakonia setiap tahun. Bapak Ibu persembahan diakonia itu kemudian salah satunya kita pakai untuk itu, termasuk hal-hal yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mendukung juga memberikan persembahan diakonia khusus untuk ucapan selamat lebaran ini, nanti
Bapak Ibu boleh persembahkan di kotak persembahan atau menyerahkan langsung ke Ibu Vivi dengan catatan nanti dikasih keterangan persembahannya, diakonia lebaran, misalkan gitu. Karena beberapa saat lalu kita sudah menghitung dengan Ibu Vivi, semoga Tuhan memberkati, kita target 100 tetangga kita. Ya 100 di sekitar ini. Seperti biasa setiap tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagimu, damai sejahtera di bumi ini di antara orang-orang yang berkenan di hadapanmu. Berkenan karena darah Kristus yang ditumpahkan dan berkenan karena menghidupi kebenaran. Kami telah beribadah, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya karena anugerah-Mu, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami kembali, kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Kusup Prantini. Kami bersyukur sudah boleh melewati masa operasi kemarin. Pemulihan Tuhan terus berkati dengan kesembuhan yang paripurna, yang sempurna. Kami juga berdoa terus mendukung Ibu Sinta. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh melihat karya-Mu dalam kehidupannya. Dan biarlah ini boleh menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini, Ibu Maria Magdalena khususnya hari ini, dan beberapa hari ke depan Ibu Magdalena Uni Putih, anak kekasih Aaron, anak kekasih Deandra. Dalam ulang tahun mereka, kami percaya Tuhan sertakan segala yang baik, segala berkat yang diperlukan bagi semua yang beribadah sepanjang pekan ini. Terima kasih Tuhan, kini saatnya mari berkatilah kami. Layakkanlah Engkau menumpangkan hamba-Mu ini menumpangkan tangan kepada jemaat-Mu supaya kami terima berkat dari-Mu. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan-Mu,
Arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah gambar penyataan Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar. Dia yang menciptakan langit dan bumi, termasuk saudara di dalamnya. Dia yang menebus saudara dan saya. Dia juga adalah pendamai bagi kita, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Kasih karunia, damai, sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua, di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Mama you. Flo, Happy birthday to Mama you. Flo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.